Setelah memperlihatkan pertemuan Suho dengan sang leluhur, kita kemudian berpindah memperlihatkan kenangan Suho sebelum kematian ibunya. Di sana nampak sang ibu yang mengacungkan jari telunjuk di depan bibirnya. Sang ibu seakan meminta Suho agar jangan berisik dan tetap bersembunyi. Di hadapan mereka berdua, nampak nyala api yang membara. Setelah itu, sang ibu pun kemudian berlari dan pergi meninggalkan Suho di belakang sendirian. Suho berteriak dengan keras memanggil ibunya agar jangan pergi. Namun sesaat kemudian, sang ibu nampak berhenti di tengah jalan. Di sebelahnya juga terdapat mulut monster yang siap melahapnya. Suho di belakang hanya bisa menyaksikan ibunya yang dimangsa habis oleh monster tersebut. Di sini kita juga bisa melihat bahwa Suho dewasa juga berdiri di sebelah Suho kecil. Hal ini sengaja dilakukan oleh sang leluhur, agar Suho bisa menyerahkan seluruh tubuhnya kepada dia. Cairan merah nampak terciprat kemana-mana. Sang ibu di sana terlihat sudah berada di mulut monster itu. Pada saat inilah Suho sempat berpikir, bahwa lebih baik jika dirinya mati saja bersama ibunya waktu itu. Suara krek tulang patah pun didengar jelas oleh Suho kecil. Dan Suho dewasa di sana hanya bisa menatap dirinya yang menangis ketakutan. Setelah melihat ibunya mengorbankan diri untuknya, Suho kecil pun akhirnya pergi dan lari ke belakang. Jika saja waktu itu Suho mati bersama ibunya, maka Suho yang sekarang pasti tidak perlu lagi merasa sangat menderita. Suho kemudian melihat jalan kedua dari hidupnya setelah itu. Di sana nampak Suho remaja yang sedang duduk berlutut di tengah bayangan orang banyak. Di hadapan Suho juga seketika muncul sebuah panel sistem, yang memperlihatkan bahwa Jin Suho berada di ranking 35. Jika dia mati waktu itu, maka dirinya tidak perlu merasa kecewa. Apalagi Suho mendapati sebuah fakta, bahwa dirinya sangat tidak berdaya dan lemah. Di sini kita juga dapat mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Mereka mempertanyakan kemampuan Suho dari awal sampai saat ini. Awalnya mereka kira kalau Suho itu mempunyai performa yang bagus di awal. Tetapi ternyata peringkat miliknya kini menurun drastis. Mereka menyimpulkan kalau itu disebabkan karena Suho sendiri sudah mencapai batasnya. Sejujurnya menjadi seorang hunter itu hanyalah tentang bakat saja. Yang dimaksud di sini adalah bakat dari lahir. Para hunter tidak akan diakui, tanpa adanya bakat sejak lahir tersebut. Dan mereka mendengar kalau Suho tidak ingin berusaha keras meskipun Suho tahu dirinya payah. Jika saja dia menjadi Suho maka dia sudah berhenti jadi hunter sejak lama. Lagian bukankah Suho hebat karena bisa tetap berada di industri ini, meskipun Suho sendiri tidak berbakat sekalipun. Mereka merasa kalau Suho meyakini satu hal, namun sebelum perkataan mereka selesai, Suho remaja sudah emosi duluan. Dia berkata di dalam hati menyuruh semuanya untuk diam. Memangnya apa yang mereka tahu tentang penderitaan Suho selama ini? Suho mengaku bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk berlatih dengan keras. Dan dengan cara bersusah payah seperti itulah, Suho pun sekarang dapat berada di rankingnya saat ini. Suho menilai bahwa mereka semua tidak tahu apapun mengenai perasaan yang Suho alami. Mulai dari kematian ibunya di mulut monster sampai usaha susah payahnya. Suho kini semakin dilahap emosi setelah melihat semua kenangan pahit itu. Dan situasi inilah yang diharapkan oleh sang leluhur dari tadi. Suho disuruh untuk mempercayakan hatinya terhadap kemarahan miliknya. Dan jika Suho memiliki kekuatan sang leluhur, maka semua sampah yang ada di depan Suho itu bisa dia kalahkan dengan mudah. Dan apakah Suho yakin akan membiarkan kenangan pahit itu terulang lagi? Setelah mendengar bisikan dari sang leluhur, Suho pun hanya bisa terdiam dengan tatapan yang kosong. Sesaat kemudian terdengar suara dari sang ibu yang secara perlahan berjalan menghampirinya. Sang ibu memanggil nama anaknya itu dengan nada yang penuh kebingungan. Sang ibu bertanya perihal kenapa dan mengapa Suho membiarkan sang ibu mati sendirian. Nampak wajah dari sang ibu yang menangis saat berhadapan kembali dengan sang anak. Sang ibu bertanya kalau apakah Suho selama ini hanya melarikan diri seperti seorang pecundang. Apakah hanya hal itu yang bisa Suho lakukan? Suho nampak berjalan mundur dan menolak untuk menghampiri ibunya.
Sang ibu kembali meminta Suho agar datang kepadanya. Sang ibu meminta Suho bersamanya agar kedinginan yang dirasakan sang ibu bisa berkurang. Sang ibu hanya bisa memohon kepada putra sulungnya itu agar kembali ke pelukannya. Namun karena Suho nampak masih ragu-ragu, sang leluhur kemudian balik bertanya lagi kepada Suho perihal mengapa dia ragu. Suho disuruh untuk cepat menghampiri ibunya di seberang sana. Bukankah dia adalah sosok sak ibu yang selama ini Suho ingin temui kembali? Atau jangan bilang Suho akan meninggalkannya lagi untuk yang kedua kalinya. Suho dengan tegas disuruh untuk menghampiri sosok tersebut. Setelah Suho berada tepat di depan sosok yang disebut sang ibu oleh sang leluhur, Suho awalnya hanya terdiam sejenak. Setelah itu dia pun berkata dengan tegas bahwa tidak dan bukan seperti ini yang dia harapkan. Mendengar penolakan dari cucunya itu, sang leluhur seketika bertanya apa maksudnya. Suho tanpa perasaan ragu-ragu, langsung mulai mengangkat pedang di tangan kanannya dan menusukkan pedang tersebut ke perut sosok yang katanya ibunya Suho itu. Sontak sosok itu pun kemudian memuntahkan cairan merah dan berteriak kesakitan. Air matanya juga nampak keluar setelah dia ditusuk secara tiba-tiba. Suho kemudian memberitahu sosok itu bahwa caranya merupakan kesalahan yang besar. Soalnya Suho benar-benar paham kalau ibunya tidak akan pernah menyalahkan Suho sampai sebegitunya. Suho kembali mengingat kenangan pahit waktu ibunya dilahap saat itu. Suho jelas-jelas mendengar perkataannya yang menyuruhnya untuk lari dan tetap menjalani hidup. Makanya Suho berkesimpulan kalau ibunya bukanlah orang yang otoriter dan memaksa. Nah, setelah Suho berkata seperti itu, tiba-tiba saja dimensi ilusi yang menyelimuti Suho pun akhirnya hancur berkeping-keping. Dan Suho kemudian mulai berkata kembali kepada sosok leluhurnya. Suho memberitahunya bahwa mempermainkan perasaan seseorang merupakan hal yang kejam. Jadi dengan melakukan semua ini, apakah Suho telah memenangkan pertaruhannya? Sang leluhur di belakang hanya menatap dengan ekspresi terkejut seraya berkata di dalam hati. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia seharusnya anak yang lemah. Tetapi anehnya aura di sekitar anak itu tiba-tiba saja berubah menjadi pekat. Sang leluhur mulai tertarik dengan anak yang satu ini. Setelah berkata di dalam hati, sang leluhur pun kemudian membalas perkataan Suho dengan mengakui bahwa Suho telah lulus dalam ujiannya. Mengetahui Suho telah menang, maka dari itu Suho pun meminta sang leluhur agar mengatakan sesuatu kepadanya. Bukankah sang leluhur sebelumnya cerita, kalau dia tahu tentang cara agar bisa menjadi lebih kuat? Sang leluhur membalas dengan menanyakan perihal mengapa Suho terburu-buru begitu. Mentransfer energi dalam itu juga ada prosesnya. Suho yang mendengar kalimat mentransfer energi dalam kemudian dengan takut berkata kalau apakah hasilnya akan sama saja. Tetapi langsung diklarifikasi oleh sang leluhur bahwa dalam proses ini dia tidak akan mengambil tubuh Suho. Setidaknya untuk saat ini, sang leluhur berjanji bahwa dia tidak akan mengambilnya tubuh Suho kecuali Suho yang menemuinya duluan. Suho yang mendengar janji dari sang leluhur barusan itu, bertanya di dalam hati kalau apakah dia bisa mempercayai perkataannya. Tapi setidaknya Suho sudah tahu betul kalau kekuatan sang leluhur benar adanya. Jika saja Suho tidak gundah, maka sang leluhur pastinya takkan bisa melakukan apa-apa juga. Dan jika tidak begitu, maka sang leluhur sudah dari tadi berhasil merebut tubuhnya Suho secara paksa. Suho kemudian mulai setuju jika hanya itu syarat yang sang leluhur berikan. Tetapi jika sang leluhur berani melakukan sesuatu yang bodoh, maka Suho beneran akan menyingkirkan sang leluhur dari tubuhnya. Jadi sang leluhur diminta untuk mengingat hal itu baik-baik. Sang leluhur kemudian memasang ekspresi tersenyum. Setelah itu dia pun memuji Suho dengan mengatakan kerja bagus keturunanku. Dan kalau begitu, mari mereka lihat seberapa lama Suho akan bertahan. Di sini sang leluhur mulai mengeluarkan energi sihir hitamnya di depan Suho lagi. Dan sang leluhur tidak segan-segan untuk mendekat dan mentransfer energi itu ke dalam tubuh Suho. Keberadaan sang leluhur tiba-tiba saja langsung menghilang. Dan Suho kini mulai diselimuti oleh energi gelap milik sang leluhur sebelumnya.
Suho bertanya-tanya perihal apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun sang leluhur langsung membalas, kalau Suho harusnya merasa terhormat bisa melayani leluhurnya. Dan selain itu, tiba-tiba saja Suho merasakan kehadiran suatu benda yang melesat dengan cepat ke arahnya. Benda itu mirip bentuknya seperti kunai yang dimiliki oleh para ninja. Untung saja karena Suho mempunyai refleks yang bagus, Suho pun akhirnya menghindari serangan jarak jauh itu. Setelah Suho perhatikan lagi, ternyata yang terlempar ke arahnya tadi adalah sebuah pedang. Sang leluhur kembali memberitahu Suho, kalau kali ini sang leluhur akan membuat sebuah pengecualian. Jadi sang leluhur akan meminjamkan kekuatannya agar Suho dapat bertahan di pertarungan kali ini. Pertama-tama, sang leluhur menginginkan Suho untuk melawan hama-hama yang berasal dari kultus blood itu. Tiba-tiba saja di depan Suho saat ini, tersingkap sebuah kabut yang memperlihatkan banyak orang yang sedang mengincarnya. Di antara mereka bahkan ada yang mengenakan baju merah seakan dia adalah orang khusus di kultus tersebut. Orang itu mulai menarik pedang dari pinggangnya, setelah itu orang tersebut kemudian dengan cepat berlari ke arah Suho. Suho di sini disuruh oleh sang leluhur untuk menebas ninja itu. Suho yang tidak paham harus melakukan apa, tiba-tiba saja merasakan bahwa tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya. Suho juga mulai menarik pedang miliknya dan memberikan satu tebasan angin ke arah ninja yang menghampirinya tadi. Dan nampak ninja tersebut seketika terbelah menjadi dua bagian. Melihat kejadian barusan membuat yang lain menjadi waspada. Sesaat kemudian panel sistem pun muncul tepat di depan kepala Suho. Panel sistem memberitahu bahwa Suho telah menyerap roh sang Heavenly Demon. Setelah panel sistem menyampaikan itu, sang leluhur kemudian bertanya kepada cucunya, perihal bagaimana menurut Suho tentang kekuatan ini. Suho sejujurnya tidak paham dengan apa yang sang leluhur maksud. Dan lagi pula apa yang terjadi dengan tubuhnya yang bergerak sendiri. Panel sistem kembali muncul dan memberitahu Suho, bahwa tubuh Suho telah berevolusi ke level selanjutnya. Dan Suho telah memperoleh sebuah skill tree baru. Suho telah memperoleh sebagian dari kekuatan Heavenly Demon Divine Art. Nampak banyak ninja yang kini menghampiri Suho, tetapi Suho tanpa gentar sedikit pun, kemudian mulai memberikan tebasan selanjutnya ke arah para kultus itu. Rata-rata semua yang menghampirinya terbelah menjadi dua bagian. Suho di dalam hati seakan tidak ingin percaya, bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari sang leluhur Heavenly Demon. Suho nampak terus berlari dan menghampiri musuh selanjutnya. Di dalam kepala Suho, sang leluhur kembali memberitahu, kalau kekuatan ini memanglah sangat hebat, tetapi kekuatan yang Suho gunakan ini masih hanya setetes kecil dari seluruh kekuatannya. Jadi semakin Suho dapat menerima sang leluhur di dalam dirinya, maka kekuatan ini akan secara perlahan tumbuh membesar dan melahan semua yang Suho inginkan. Suho membalas kalau apakah sang leluhur berpikir jika Suho akan termakan omongannya barusan. Sembari menebas musuh di depannya, Suho juga harus tetap mempertahankan kesadarannya. Suho merasa bahwa dirinya harus tetap fokus di pertarungan ini. Suho harus melawan semua musuh yang ada di depannya untuk sekarang ini. Suho kemudian mulai mengarahkan tangan kanannya ke depan. Dan sistem memberitahu Suho bahwa dia telah menggunakan skill S Spear atau tombak es kelas B. Musuh yang saat ini berlari ke arah Suho, tiba-tiba saja dihujani oleh tombak es yang jumlahnya tidak main-main. Semua tombak itu menembus tubuh musuh dengan tepat. Setelahnya Suho pun melompat dan memberikan tebasan pedangnya ke arah musuh itu. Yang alhasil semuanya pun berhasil dibantai. Seakan tidak puas akan hal itu, Suho di sini mulai mengaktifkan sebuah skill yang disebut dengan Frozen kelas B. Skill itu juga dikombinasikan dengan skill S Spear kelas B, yang mengakibatkan musuh di hadapannya tak dapat bergerak dan akan segera merasakan tombak es dari arah bawah. Setelah mengaktifkan dua skill barusan, Suho pun mulai kembali melompat, dan dia memberikan serangan tebasan lagi kepada musuh-musuh yang kondisinya tidak bergerak akibat skill Frozen. Namun akibat serangan barusan, Suho nampaknya mengalami sedikit luka di pipinya. Dan Suho mengusapnya sembari menghela nafas. Sang leluhur kembali berkata di dalam hati,
kalau kemampuan anak ini berkonsentrasi ternyata tidak terlalu buruk. Jadi ketika sang leluhur berhasil mengambil alih tubuhnya, maka mungkin saja dia bisa merubahnya menjadi sesuatu yang bagus. Namun meskipun begitu, jumlah musuh sebanyak itu memang terlalu berlebihan untuk dihadapi oleh Suho sebagai Greenhorn. Sejujurnya sang leluhur menolak untuk membiarkan Suho mati di tempat ini. Jadi sang leluhur pun berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada Suho sedikit. Suho dengan kepala yang dipenuhi keringat, membalas kalau dia sama sekali tidak butuh bantuan darinya. Sang leluhur kemudian memberikan perintah untuk melepaskan pedang itu dari genggamannya Suho. Sontak saja, Suho merasakan tubuhnya kembali menjadi kaku. Dan pedangnya kini terjatuh di lantai akibat perintah dari leluhur barusan. Suho dengan kondisi badan yang kaku, kemudian bertanya perihal apa yang sang leluhur lakukan kepadanya. Suho beneran tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Suho juga merasa bahaya saat melihat para musuh kini hendak menyerangnya. Tetapi sesaat kemudian, sang leluhur pun akhirnya berkata lagi, bahwasanya semua yang ada di dunia murim ini tergantung pada langkahnya. Jadi api hijau kecil yang dia ciptakan, seketika meledak di dada Suho yang kaku. Suho tak dapat melakukan apapun. Seketika itu juga mata Suho yang awalnya nampak biasa, kini mulai berubah ke mode amarah. Sang leluhur pun akhirnya mengeluarkan skill Heavenly Demon Divine Art. Skill ini disebut sebagai teknik pertama. Langkah kaki sang leluhur kini tergambarkan melalui langkah kakinya Suho. Dan dari sana muncul aura kegelapan yang meluap-luap keluar dari bawah kakinya. Kali ini skill yang dia aktifkan adalah skill Heavenly Demon Stride of Domination, yang dimana aura kegelapan mulai menyelimuti sekeliling tubuh dari Suho. Aura kegelapan itu dengan cepat mulai membesar, yang mengakibatkan semua musuh yang mendekat akhirnya terlempar dan lenyap seketika. Inilah kekuatan sebenarnya dari sang Heavenly Demon yang merupakan leluhur dari Suho.